wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwana fi din a'azzakumullah, kita masih membahas tafsir Ibnu Katsir, tepatnya sudah masuk pada tafsir surah Al-Buruj, yaitu menceritakan mengenai pada kesempatan yang telah lalu mengenai ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka disiksa, dibakar karena keimanan mereka. Dikatakan oleh al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abi qala haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Sufyan an Abdurrahman bin Jubair qala, dari Abdurrahman bin Jubair beliau mengatakan, kanatil ukhdud fil Yaman zamanu Tubba, bahwasanya dulu pernah terjadi pembantaian dan pembakaran kaum muslimin di Parit, terjadi di negeri Yaman pada zaman kaum Tubba. Wa fil Konstantiniyah, dan terjadi pula di Konstantinopel زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد واتخذ أتونا وألقى فيه النصارى الذي كانوا على دين المسيح والتوحيد. Yaitu di Konstantinopel ketika itu zaman Konstantin, ya, Raja Konstantin. Ketika Raja Konstantin ini merubah agama Nasrani yang ketika itu adalah agama Islam, agama Nasrani dirubah kiblatnya, dirubah syariatnya yang sebelumnya bertauhid kepada Allah, kemudian mulai adanya Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak atau Ruhul Kudus. Ini semenjak Raja Konstantin. Dan kemudian Raja Konstantin tersebut menyiksa orang-orang Nasrani yang masih beriman dan masih bertauhid kepada Allah, dan dimasukkanlah ke dalam parit yang berisi api yang sangat membara. Yang ketiga, wa fil Iraq fi ardi Babil, yang ketiga di negeri Irak, tepatnya di negeri Babilonia, ya. Yang ketiga itu rajanya bernama Bukhtanasar, alladhi wada'a as-sanama wa amara an-nas ay yasjudu lahu. Ketika itu Bukhtanasar membuat patung berhala dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah patung tersebut, untuk bersujud kepada patung tersebut. Famtana'a Daniel wa sahibah. Kemudian perkara tersebut ditolak oleh Daniel dan dua sahabatnya. Yang pertama Izriya
Yang kedua adalah Misyail. Ya, Nabi Daniel, kemudian dua sahabatnya yang bernama Izriya dan Misyail. Fa'awqada lahum atunan wa alqa fihi al-hatab wan nar. Maka akhirnya mereka pun mempersiapkan tempat pembakaran, kemudian dimasukkan ke dalamnya kayu bakar dan dinyalakanlah api. Tsumma alqahuma fi. Kemudian keduanya yaitu Izriya dan Misyail dimasukkan ke dalam kubangan api tersebut. Faja'alahu Allahu 'alaihima bardan wa salaman. Kemudian Allah jadikan api tersebut api yang dingin dan api yang menyegarkan. Wa anqadhahuma minha, sehingga dua sahabat Daniel tersebut yaitu Izriya dan Misyail selamat dari pembakaran tersebut. Wa alqa fiha alladhi baghaw 'alaihi wa hum tis'atu rahtin fa akalathum an-nar. Kemudian dimasukkannya pula di dalamnya orang-orang yang tidak mau menyembah berhala. Ada 9 orang selain 2 orang tersebut, tapi kemudian terbakar oleh api yang dinyalakan oleh Raja Irak yang bernama Bukhtanasar. Qala Asbat, dikatakan oleh Asbat, Anis Sudi, dari As-Sudi fi qawlihi ta'ala qutila ashabul ukhdud. As-Sudi ketika menafsirkan qutila ashabul ukhdud, beliau mengatakan kanatil ukhdudu thalathah. Kejadian kaum mukminin yang dibakar di dalam parit oleh orang-orang kafir itu ada 3. Yang pertama khaddun bil Iraq. Yang pertama parit di Irak, wa khadda di Syam, yang kedua di Syam, yang ketiga wa khadda bi Yaman. Yang ketiga adalah di Yaman. Warah Ibnu Abi Hatim. Demikian diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Wa an Muqatil, dan diriwayatkan dari Muqatil bin Sulaiman, beliau mengatakan kanatil ukhdud thalathah. Ukhdud terjadi pada 3 kejadian. Wahidatun bi Najran bil Yaman. Yang pertama di kota Najran dari negeri Yaman. Wal ukhra bi Syam. Yang lainnya di Syam. Wal ukhra bi Faris. Yang lainnya yang ketiga adalah di Persia. Amma alladhi bi Syam fa huwa Antonanus Ar-Rumi. Adapun yang di Syam, raja yang membakar tersebut bernama Antonanus Ar-Rumi. Itu kalau bahasa sekarangnya Antonius atau apa? Antonius mungkin ya. Antonanus Ar-Rumi. Wa amma alladhi bi Faris fa huwa Bukhtanasar. Adapun yang di Faris, yaitu di Persia, adalah Bukhtanasar. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Jubair. Bukhtanasar adalah penguasa Irak. Kalau dikatakan oleh Muqatil bin Sulaiman, Bukhtanasar yang menguasai Persia. Ada 2 kemungkinan, karena 2 negeri tersebut berdekatan. Bisa jadi ketika itu salah satu negerinya dikuasai dan menjadi satu raja, yaitu Bukhtanasar dari Babilonia. Wa amma alladhi bi ardil Arab, adapun yang di negeri Arab, yaitu maksudnya di Yaman, karena Yaman termasuk Arab. Fa huwa Yusuf dzun Nuwas, yaitu Yusuf dzun Nuwas, yang kisahnya kita sudah sampaikan kemarin. Wa amma alladhi bi Faris wa Syam, adapun yang terjadi di Persia dan Syam, falam yunzillahi fihim Qur'anan, Allah tidak turunkan mengenai Al-Qur'an. Wa anzala allati kana bi Najran, adapun ayat ini turun mengenai yang di Najran, yaitu di Yaman, yang kisahnya sudah kita ceritakan kemarin. Qala Ibnu Abi Hatim, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi Al-Hafidz Abu Hatim Razi, Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi anaknya ulama, bapaknya juga ulama besar lagi. Hanya saja Abu Hatim Ar-Razi ini dikenal ulama hadis, Amirul Mukminin fil Hadis, fi jarh wa ta'dil. Kalau Ibnu Abi Hatim dikenal dengan tafsirnya, tafsir Ibnu Abi Hatim yang bernama Tafsir Al-Qur'anil Azim, 15 jilid. Cetakan yang terbaru 15 jilid. Haddatsana Abi, qala haddatsana Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dashtaki,
Qala haddatsana Abdullah bin Abi Ja'far an Abi an Ar-Rabi wa huwa ibnu Anas fi qawlihi qutila ashabul ukhdud. Dari Rabi ibnu Anas, beliau dalam menafsirkan qutila ashabul ukhdud, dan Rabi ibnu Anas ini ulama dari kalangan tabi'in, beliau menafsirkan sami'na annahum kanu qauman fi zamanil fatrah, yaitu kaum mukminin yang dibakar oleh raja yang kafir ketika itu. Kami mendengar kisahnya bahwasanya mereka terjadi pada zaman fatrah. Zaman fatrah, zaman tidak ada wahyu turun, yaitu zaman setelah meninggalnya Nabi Isa sampai turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya zamanul fatrah. Ya, zaman al-fatrah. Dan zaman al-fatrah ini ada beberapa yang masih mengikuti agama Yahudi dan Nasrani yang masih murni. Ada yang mereka sudah menyimpang dari ajaran agama Yahudi Nasrani yang murni. Ada yang mereka musyrikin, ada yang mereka sebiyun, ya, yaitu mereka-mereka yang tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani, akan tetapi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan bentuk peribadahannya dengan tahannut. Ya, bertahannut yaitu ta'abbud, dengan mereka beribadah beberapa malam di tempat yang sepi, biasanya di gunung atau di mana, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi nabi. Ya, beliau bertahannus di Ghari Hira, wa huwa ta'abbud al-layali dawatil adad. Ya, dalam riwayat Bukhari, dalam hadis yang kedua dalam sahihnya, hadis yang ketiga, disebutkan di situ Rasulullah tahannus sebelum menjadi nabi, berta'abbud, yaitu tata cara peribadahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, menyendiri dari manusia. Tapi hal ini jangan disamakan dengan yang namanya semedi. Ya, sebagian orang-orang tasawuf mereka menggunakan istilah ini untuk bersemedi. Ya. Dan ketika sudah turun syariat enggak ada istilah semedi. Ya, karena sekian banyak syariat Islam, kita diharuskan untuk berjamaah, salat berjamaah, salat Id berjamaah, kemudian amalan haji juga berjamaah, ya, dan berbagai macam amalan yang menyangkut masyarakat, berkurban juga dengan masyarakat, puasa Ramadan juga bersama masyarakat, Id bersama dengan masyarakat, sehingga ya, tidak ada tahannus lagi dalam arti beribadah menyendiri di gunung. Yang adanya uzlah. Uzlah itu ketika zaman sudah kacau, masyarakat sudah tidak bisa kompromi dengan kesolehan seseorang, maka dia uzlah, ya, maka dia menyelamatkan diri ke gunung bersama dengan keluarganya, kemudian di sana ya tetap menegakkan ibadah, menegakkan salat, mengumandangkan azan, iqamah, ya. Ini adalah uzlah. Tapi dalam keadaan demikian, itu pun tetap afdalnya bersama dengan masyarakat. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhina lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud. Seorang mukmin yang mereka tinggal bersama masyarakat, bercampur dengan masyarakat yang heterogen, ya, untuk bisa berdakwah kepadanya dan bersabar atas gangguan-gangguan dari masyarakat tersebut. Karena ketika kita tinggal di masyarakat yang beraneka ragam, agamanya beda-beda, atau kadang walaupun Islam semua, alirannya beda-beda, tingkat kesolehannya beda-beda, kita sabar terhadap gangguan mereka, kita tetap mendakwainya mereka, memberikan hak mereka sebagai tetangga, sebagai kaum yang muslim, ya, ataupun tetangga kalau dia non muslim, ya. Seorang mukmin yang mereka terus bersabar hidup di tengah-tengah masyarakat sebagaimana sabarnya Rasulullah sabar tinggal di Makkah dan di Madinah. Bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Itu jauh lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak hidup bercampur dengan masyarakat dan tidak bersabar atas gangguan-gangguan daripada masyarakat. Nah,
Tentunya kita lebih memilih yang terbaik. Yang terbaik adalah kita hidup bermasyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, berdakwah kepada mereka, tegur sapa, saling bantu membantu, karena itu adalah tempat kita untuk berdakwah. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Ya. Kita kembali kepada perkataan Rabi' bin Anas bahwasanya beliau menceritakan Ashabul Ukhdud terjadi pada zaman fatratul wahyi. Falamma ra'a ma waqa'a fin nas min al-fitnah wasyarr wa saru ahzaban. Ya. Ketika di zaman fatrah tersebut mereka melihat manusia sudah berada di atas kekacauan yang sangat luar biasa berupa kesyirikan, ya, akhirnya mereka pun saru ahzaban, ya, dan mereka manusia sudah mulai berazab, berhizb-hizb, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin lima ladaihim farihun, kata Allah. Setiap hizib, setiap kelompok merasa benar sendiri, merasa bangga sendiri, menganggap yang lainnya itu salah, menganggap yang lainnya itu tidak benar. Ya. Sehingga kebenaran itu dihitung, dinilai dengan kelompoknya. Kalau sama-sama hijau maka itu benar, atau kalau sama-sama biru itu benar, atau sama-sama putih itu benar. Kalau misalkan dia ikut ormas hijau, biru, putih, hitam, salah semua. Kalau dia ikut yang biru, yang lainnya salah. Kalau dia ikut yang putih, yang lainnya salah. Inilah yang namanya hizb. Hizbi. Yang hidupnya berkelompok-kelompok, yang mereka hidupnya hanya mencari pengikut, bukan mencari kebenaran. Dan patokan kebenaran adalah menurut mereka adalah anggota. Ini anggota saya, itu bukan. Allahul musta'an. Ya. Dan seperti ini sudah terjadi pada zaman fatratul wahyi. Ketika tidak ada nabi, mulai manusia berkelompok-kelompok. Takaran kebenaran memakai ukuran kelompok. Kalau kelompok saya benar, kelompok yang lain salah. Ya, Allahul musta'an. I'tazalu ila qaryatin sakanuha. Maka mereka pun i'tizal. Ya, memisahkan diri dari kampung yang jelek tersebut. Wa aqamu ala ibadatillah, dan mereka pun menegakkan ibadah kepada Allah mukhlishina lahuddin hunafa. Mengikhlaskan agama hanya bagi Allah, hunafa, mereka mengikuti agama yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, agamanya Nabi Ibrahim, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Karena hakikatnya sebenarnya walaupun syariat kita berbeda dengan umat terdahulu, tapi ada kemiripan. Tata cara ibadahnya, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Ya, walaupun kaifiyah rukuknya agak berbeda, kaifiyah sujudnya agak berbeda, kaifiyah tata cara berdirinya agak berbeda. Ya. Tetapi inti yang diibadahi, ya, aturan tauhidnya itu sama. Hunafa, agama yang lurus, menjauh dari kesyirikan. Ya. Fakana hadza amruhum hatta sami'a bihim jabbar minal jabbarin. Sampai orang-orang yang soleh tadi terus melakukan peribadahan, sampai akhirnya perkara mereka terdengar oleh para penguasa-penguasa yang sombong dari penguasa-penguasa yang zalim tersebut. Wa hudditsa haditsuhum, dan diceritakanlah kisah-kisah mereka. Fa arsala ilaihim, kemudian diutuslah utusan untuk memperingatkan mereka. Fa amarahum ay ya'budul awthan allati takhadhu. Kemudian raja-raja yang congkak dan sombong tadi mengutus utusan dan memerintahkan orang yang beriman tadi untuk beribadah kepada berhala yang mereka jadikan sebagai berhala. Dan kita paham berhala ketika itu secara garis besar, walaupun di mana di Makkah itu 360 berhala, tapi inti daripada berhala tersebut ada 3. Lata, Uzza, Manat. Ya, Lata, Uzza, Manat. Kalau Lata ini adalah kuburannya orang saleh, ya. Kalau Uzza ini adalah patung yang disembah,
di mana di situ ada jin perempuannya, atau ya, yang ketiga adalah pohon-pohon keramat yang biasa orang-orang musyrikin ketika itu menggantungkan nasib pada pohon-pohon keramat tersebut. Jadi kuburan, patung, pohon. Itu intinya. Dari 360 berhala, intinya itu bersumber pada 3 hal tadi. Kuburannya orang soleh yang diagungkan, kemudian patung yang diagungkan, kemudian pohon-pohon yang diagungkan. Itulah intinya. Disuruh untuk menyembah kuburan atau patung atau pepohonan yang mereka anggap angker, yang mereka anggap bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wa annahum abau alaihi kulluhum. Dan orang-orang muslimin tersebut, ya, yang mereka sudah menyendiri padahal tidak mengganggu orang-orang musyrikin di atas kesyirikannya. Tetapi orang-orang musyrikin, ya, mengancam mereka dan orang yang beriman pun menolaknya. Wa qalu, dan mengatakan, la na'budu illallah wahdah la syarikalah. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa qala lahum, maka raja-raja yang sombong dan congkak tersebut mengatakan kepada mereka, illam ta'budu hadhihi al-aliha allati 'abadtu fa inni qatilukum. Kalau kalian tidak menyembah sesembahan yang aku sembah, maka aku akan bunuh kalian semuanya. Fa abau alaihi, maka orang yang beriman menolaknya. Fa khadda ukhdudan minar, maka kemudian raja tersebut menggali parit dan dinyalakan api yang sangat membara. Wa qala lahum al-jabbar, dan kemudian orang yang sombong dan congkak tersebut mengatakan, ikhtaru hadhihi awil ladzi nahnu fih. Silahkan kalian pilih, mau dibakar di dalam parit yang berisi api ini, atau kalian sembah sesembahan kami. Maka kemudian faqalu, mereka menjawab, hadhihi ahabbu ilaina, hadhihi ahabbu ilaina. Sesungguhnya ini lebih aku cintai. Ya. Hadhihi ahabbu ilaina. Jika kami dibakar, lebih aku cintai daripada aku harus menyembah berhala. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, memesan kepada kita, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan 3 hal, salah satunya adalah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah walaupun dengan apapun. Walau kutilta wa hurrikta, walaupun engkau dicincang, dibunuh, uzibta, disiksa, au hurrikta, ataupun engkau dibakar, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ancaman diusir dari kampung ringan. Ancaman diusir dari rumah ringan. Ya. Jangan kemudian kita berbuat kesyirikan gara-gara diusir dari rumah. Wallahi kalau dibakar, disiksa, dibunuh, jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Itu pesan daripada Rasulullah SAW. Sehingga ketika dipilihkan oleh raja, silahkan kamu mau milih apa? Dibakar di api apa nyembah berhala? Maka kemudian ini lebih kami cintai. Wa fihim nisa wa dzurriyyah. Dalam keadaan mereka punya istri dan punya anak. Punya istri dan punya anak. Ya. Kemudian fa fazi'ati dzurriyyah. Kemudian anaknya takut. Ya. Kita laki-laki tegar, diancam sama rajanya. Nyembah berhala apa dibakar? Dibakar lebih aku sukai. Kitanya bisa tegar kalau yang ngancam raja, tapi kalau yang ngancam anak, bi takut bi. Mas, kalau istrinya yang mas, anaknya yang bi takut bi. Biasanya luluh kita. Biasanya kita akhirnya apa? Akhirnya goyang. Ya. Qalu faqalu lahum
Maka mereka berkata kepada keturunannya, la nara min ba'dil yaum, tidak akan ada api lagi setelah ini. Fawaqa'u fihim faqubidat arwahuhum min qabla ay yamassahum harruha. Maka kemudian setelah mereka mengatakan la nara min ba'dil yaum, kalau kalian merasakan api ini, apinya raja yang congkak dan sombong dan kafir tersebut, kalian tidak akan merasakan api lagi kalau sudah mati. Maksudnya apa? Tidak akan masuk neraka. Kalau kalian merasakan api daripada raja sombong ini, dibunuh karena keimanan, kalian tidak akan merasakan api neraka. Itu pesan seorang ayah kepada anak dan istrinya. Subhanallah. Coba kalau orang sekarang, ini enggak sesuai dengan hak asasi manusia, enggak sayang dengan anak istri. Ya. Wong paling-paling suruh sujud sama berhala saja enggak mau. Kan lebih penting anak istri. Kalau gitu ya, Allahumma musta'an. Orang yang mengatakan itu karena belum tahu pentingnya tauhid, belum tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan seorang ayah yang beriman ini. Wahai putra-putraku, istriku, kamu tidak akan merasakan api kalau kamu merasakan api ini. Tidak akan engkau rasakan api setelah hari ini. Fawaqa'u fiha, maka akhirnya mereka semuanya dijeburkan ke dalam kubangan api yang sangat membara. Faqubidat arwahuhum min qabli ayyamassahum harruha, tetapi Allah mentakdirkan sesuatu yang luar biasa, yaitu sebelum terbakar, saat dilempar, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak merasakan, sudah jadi jasad baru terbakar, tidak merasakan. Subhanallah. Ya, tidak merasakan api dunia dan tidak merasakan api neraka. Nas'alullah salama wal afiyah. Subhanallah. Sebelum jasadnya sampai terbakar, saat dilemparkan itu Allah cabut ruhnya. Wa kharajatin nar min makaniha. Nah, setelah tubuh orang-orang yang beriman dengan istrinya, dengan keturunannya dimasukkan ke parit yang berisi api tadi, apinya itu justru melonjak keluar, ya. Dimasukkan manusia, apinya mencolot keluar. Ya. Kharajatin naru min makaniha. Keluar api tersebut justru dari parit tadi. Fa'ahatatil bil jabbarin. Maka kemudian api tadi ya loncat dan justru mengenai raja-raja sombong tadi. Fa'ahraqahumullahu biha. Maka kemudian raja-raja tadi yang justru terbakar oleh api yang mereka buat sendiri. Wa makaru wa makarallah. Ya, orang-orang yang sombong tersebut boleh, silakan buat makar, tapi Allah akan membalikkan makar-makar mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fa fi dzalik anzalallahu ta'ala, dalam masalah inilah Allah turunkan firman-Nya, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud ila akhiril ayat. Ya, ayat yang sedang kita tafsirkan ini. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, "Huddithu an Ammar an Abdullah bin Abi Ja'far bihi nahwa." Dan aku juga diceritakan riwayat ini dari Ammar, dari Abdullah ibn Abi Ja'far dengan riwayat yang sama. Jadi riwayat tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim, dan juga dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, atau nama aslinya adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an. Ini adalah tafsir ahli sunnah. Kalau tafsir Ibnu Abi Hatim, cetakan yang terbaru, dicetak di Saudi, dari Ibnul Jauzi, 15 jilid, besar, bagus, 15 jilid. Kalau cetakan tafsir Tabari, banyak. Cetakan yang paling bagus, cetakan Saudi, 26 jilid. Ya, ada cetakan Mesir dengan tahqiqnya Syekh Ahmad Syakir, ya, dicetak 27 jilid. Ada yang dicetak 15 jilid, ada juga yang 12 jilid, ada yang 10 jilid. Ya. Yang intinya kitab tersebut adalah kitab yang luar biasa, kitab tafsir yang senantiasa alhamdulillah sampai sekarang kitabnya ada, kita bisa mempelajarinya untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada tafsir Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah,
yang menyiksa. Fitnah di sini artinya haraku, yang membakar. Ya. Membakar atau memfitnah. Ya, memfitnah artinya bisa memerangi, bisa mengganggu, bisa menuduh. Ini makna fitnah itu luas. Menuduh, memerangi atau membakar atau menyiksa orang-orang yang beriman laki-laki atau orang-orang yang beriman perempuan. Tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertaubat. Lam yuqli'u amma fa'alu wa yandamu ala ma aslafu. Apabila orang-orang yang sebelumnya memerangi orang-orang yang beriman dan tidak bertaubat, tidak melepaskan apa yang mereka berada di atasnya, dan mereka tidak menyesali apa yang telah lalu dari perbuatan buruknya, falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Maka mereka akan mendapatkan siksa neraka jahannam dan akan merasakan azab yang api neraka yang sangat membara, yang sangat panas apinya. Wa dzalika annal jazaa min jinsil amal. Inilah yang namanya balasan tergantung jenis amalan. Ini suatu kaidah dari kaidah ahli sunnah bahwasanya al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan pekerjaan amalannya. Dan jangan disamakan dengan keyakinan orang-orang Hindu atau Buddha, ya, adanya karma. Beda. Sangat jauh berbeda. Ya. Ya, sesuatu yang mereka namakan karma ini juga harus kita hilangkan dari lisan-lisan kita. Oh, ini karma mungkin. La, tidak ada karma dalam Islam. Adanya adalah al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amal perbuatan. Jika dia baik, balasannya baik. Buruk, balasannya buruk. Ya. Jika dia membakar orang yang beriman, maka dia akan dibakar di neraka jahanam. Ya. Jika dia durhaka sama orang tua, nanti anak dia akan durhaka sama dia. Ya. Ini adalah al-jazaa min jinsil amal. Ya. Jadi perlu diperhatikan. Barangkali ada orang yang salah memahami, ya, maka kita luruskan. Al-jazaa min jinsil amal. Jangan terucap dari lisan kita karma. Kalau karma ini adalah inti dari keyakinan apa? Hindu atau Buddha. Di mana konsekuensi dari karma tersebut adanya keyakinan reinkarnasi. Ya. Ada reinkarnasi menurut mereka manusia akan terlahirkan kembali menjadi manusia, atau ada yang mereka meyakini manusia kalau mati akan direinkarnasi menjadi hewan. Kalau dia beramal baik maka akan menjadi hewan yang baik. Kalau dia amalannya buruk nanti jadi hewan yang buruk. Ini kan keyakinan orang-orang Hindu atau Buddha. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kita jangan ada sampai keyakinan yang seperti itu. Itu keyakinan wasaniyah, keyakinan penyembah berhala. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, "Unzuru ila hadzal karami wal jud." Lihatlah kalian kepada kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya'ahu wa hu yad'uuhum ila at-taubah wal maghfirah. Yaitu orang-orang kafir walaupun mereka sudah membunuh orang yang beriman, Allah masih mengharapkan mereka bertobat. Coba, subhanallah, ini mulianya Allah. Wali-wali Allah sudah dibunuh, dibakar, yang membakarnya ini masih dinanti tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis, yadhaqullahu ta'ala an rajulaini qatala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat dua orang yang saling berperang. Ya, yang saling berperang. Kemudian terbunuhlah salah satunya. Yang beriman terbunuh, yang kafir hidup. Qadarullah, alhamdulillah, yang kafir ini yang sudah membunuh orang yang beriman masuk Islam. Ya, masuk Islam. Akhirnya ketemu lagi di surga. Ketemu di surga, maka Allah tertawa melihat keduanya. Ya. Dan ketika sudah surga, akan hilang hasad, kedengkian dan kemarahan ketika di dunia. Ketika di dunia berperang, bunuh-bunuhan, tapi kalau sudah masuk di surga tidak akan ada perasaan marah, ya, walaupun tahu masa lalunya, tetapi tidak akan marah. Demikianlah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan kebun-kebun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai berbagai macam kenikmatan. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kebahagiaan dan kemenangan yang sangat besar. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya ancaman, hukuman, siksaan daripada Rabbmu sungguh sangat dahsyat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya lah dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptakan dan akan mengulangi penciptaan tersebut. Ya, Allah yang memulai penciptaan kita. Dan Allah akan mengembali untuk membangkitkan kita. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Baik, lagi Maha Pemurah. Dzul 'arsyil majid, yang memiliki arsy yang mulia. Fa'alul lima yurid, yang Maha melakukan apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah inginkan. Hal ataka haditsul junud. Kemudian Allah bertanya, apakah telah datang kepadamu cerita mengenai pasukan yang sangat banyak? Fir'aun wa Tsamud, yaitu pasukannya Fir'aun dan Tsamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang yang kafir, mereka senantiasa berada di atas pendustaan terhadap agama Allah. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Subhanahu wa taala melingkupi mereka semua. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan itu adalah bacaan yang mulia. Fi lauhin mahfuz. Di lauhin mahfuz. Lembaran-lembaran yang terjaga. Ya. Demikian akhir daripada surah Al-Buruj. Berkata Imam Katsir rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai para hambanya yang beriman, anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga, kebun-kebun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu deras, tidak terputus, tidak terhalangi kederasannya. Bi khilafi ma a'adda li'a'da'ihi min al-hariq wal jahim. Berbeda keadaannya apa yang Allah ancamkan kepada para musuh-musuh Allah dari pembakaran di dalam neraka Jahannam dan siksa yang sangat mengerikan di dalamnya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya itu adalah kebahagiaan dan kemenangan yang sangat besar. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah katakan, inna batsya rabbika lasyadid. Ay inna batsyahu wa intiqamahu min a'da'ihi alladhina kadzabu rusulahu wa khalafu amrahu lasyadidun 'azimun qawiyyun. Yaitu sesungguhnya balasan Allah, hukuman Allah terhadap musuh-musuhnya yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasul Allah, menyelisih perintah Allah dan rasulnya. Lasyadidun 'azimun qawiyyun. Sungguh adab yang sangat dahsyat, sangat besar dan sangat kuat. Fa innahu ta'ala dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah adalah yang maha memiliki kekuatan yang begitu kokoh. Alladzi ma syaa'a kan wa ma kama yasha' fi misli lamhil basar aw huwa aqrab. Karena Allah lah yang maha berkehendak apapun yang Allah kehendaki. Ya. Pada semisal lamhil basar, lemah yang menutupi mata, aw huwa aqrab, atau yang lebih dekat dari itu. Apa yang Allah kehendaki, ya, pasti akan terjadi. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah yang menciptakan pertama kali dan akan kembali membangkitkan ciptaan-ciptaannya. Sampai hewan pun akan dibangkitkan, kemudian akan diadili kezaliman di antara mereka. Kemudian akan disuruh setelah selesai kezaliman, akan disuruh menjadi debu. Tapi kalau kita
Tidak cukup setelah diadili menjadi debu. Allah Maha Adil. Tidak seperti peradilan-peradilan dunia. Dengan keterbatasan manusia. Kalau ada saksi yang sangat menguatkan walaupun berdusta, bisa saja sang hakim itu percaya kepada saksi yang dusta tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan demikian, aku adalah manusia biasa, bisa terbawa oleh saksi yang pintar berbicara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan tidak bisa ada seorang pun yang menipunya. Oleh karena itu peradilan Allah yang Maha Adil, mahkamah Allah yang Maha Hakim akan mengadili kita semua. Nas'alullah salama wal afiyah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Wa la tuhasibna hisaban asira. Ay min quwwatihi wa qudratihi at-tammah. Yubdil khalqa thumma yu'iduh kama bada'ah bila mumani' wala mudafi'. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala di antara maha kuatnya, maha mampunya yang sempurna. Allah yang menciptakan awal kali permulaan penciptaan, kemudian akan mengulangi penciptaan tersebut dengan dibangkitkan sebagaimana awal penciptaannya. Bila mumani' wala mudafi', tanpa ada yang bisa menghalangi atau tanpa ada yang bisa menghalang-halangi. Wa huwal ghafurul wadud ay yaghfiru dzanba man taba ilaihi wa khada'a ladaihi. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang bertobat kepadanya dan menundukkan diri kepadanya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana dzanbu min ayyi syai'in kana, walaupun dosanya apapun, walaupun dosa syirik yang paling besar sekalipun, kalau dia bertaubat taubatan nasuha sebelum yugharhir, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari arah baratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita semuanya. Qala Ibnu Abbas wa ghairuh huwal habib. Al-wadud maknanya habib. Habib itu yang mencintai atau yang dicintai. Kalau habib dari wazan fa'il, ya fa'il bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Sehingga kalau habib itu bisa bermakna yang maha mencintai atau yang maha dicintai. Demikian. Habib. Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu.
Kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Qala Allah Ta'ala dzul 'arsy. Dialah Allah yang memiliki 'arsy. 'Arsy secara bahasa ya, itu serir. Serir itu bisa diartikan ranjang atau bisa diartikan singgasana. Kalau bagi Allah yang Maha Raja tentunya lebih tepatnya adalah apa? Singgasana. Ini secara bahasa. Hanya saja tetap kita harus meyakini ya, singgasananya Allah itu beda dengan singgasananya kita. Arsy-nya Allah beda dengan arsy-nya Raja. Ya. Itu perlu diketahui. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala yang makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan ya. Di mana langit 7 yang kita berada di dalamnya ini, 7 lapis langit dan bumi apabila dibandingkan dengan arsy-nya Allah, kata Ibnu Abbas, kahalqatin fil falah, seperti halaqah, seperti cincin besi yang biasa dipakai di jari manis, ya, dibandingkan dengan padang pasir. Ya. Itu bandingan antara arsy-nya Allah dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Luar biasa. Subhanallah. Ini pengertian arsy. Ay sahibul arsyil mu'azzam al-'ali 'ala jami'il khalaiq. Dialah Allah yang memiliki arsy yang agung, yang tinggi atas seluruh makhluknya. Al-Majidu, Dzul 'arsyil Majidu. Fihi qira'atan. Ada 2 bacaan dalam membaca ini. Yang pertama dibaca dengan rafa', dengan dhammah. Dzul 'arsyil Majidu. Berarti kalau kita dibaca dengan dhammah, dunya, itu sifat bagi Allah. Jadi Dzul 'arsyil Majidu, dialah Allah yang memiliki arsy dan dialah Allah yang Maha Majid. Ya, Maha mulia, Maha baik, Maha dermawan, itu makna Majid. Dan bisa dibaca dengan Dzul 'arsyil Majidi dengan kasrah jar. Kalau kasrah berarti ala annahu sifatul lil arsy. Majid ini mensifati arsy, singgasana Allah. Yaitu dialah Allah yang memiliki singgasana, yang singgasana tersebut singgasana yang mulia. Ya, singgasana yang baik, yang kokoh. Ya. Dan dari sini pula berarti dan kilahuma makna sahih, keduanya maknanya benar. Dibaca dhammah atau dibaca kasrah, bacaannya benar dan maknanya benar. Dari sini berarti termasuk sifat Allah adalah Al-Majid. Al-Majid, sehingga ada orang yang dinamakan Abdul Majid. Dan dari sini pula boleh mensifati makhluk Allah dengan Majid. Sebagaimana di dalam Al-Quran ini. Allah sifati dirinya dengan Al-Majid dan Allah sifati makhluknya dengan Al-Majid. Sehingga seseorang yang bernama Abdul Majid boleh dipanggil dengan Majid. Boleh. Beda dengan Abdullah, maka nggak boleh dipanggil Allah, panggilnya Abdullah. Abdurrahman nggak boleh dipanggil Rahman, panggilnya Abdurrahman. Abdur Razzaq nggak boleh dipanggil Razzaq, dipanggilnya Abdur Razzaq. Ya. Abdul Khaliq jangan dipanggil Khaliq, dipanggilnya Abdul Khaliq. Ya.
Abdur Rabbi, jangan dipanggil Rabb, panggilnya Abdur Rabbi. Ya. Ada yang mutlak, ya. Ada yang boleh, misalkan Rabbi. Rabbi kalau bersendirian nggak boleh kecuali bagi Allah. Tapi kalau digabung dengan kalimat lain, Rabbud Dar, pemilik rumah, itu boleh. Ya. Pemilik rumah, Rabbud Dar. Ya, itu boleh. Tapi kalau Allah Rahman, Razzaq, ya, kemudian ya itu tidak boleh. Misal seperti dinamakan orang Rahman, itu nggak boleh. Abdurrahman dipanggilnya Rahman nggak boleh. Walaupun ditaruh di belakangnya sesuatu, misalkan Rahmanul Yamamah, Rahmannya Yamamah. Siapa yang digelari dengan Rahmanul Yamamah? Musailamah Al-Kadzdzab, orang yang ngaku nabi, itu menggelari dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Gelarnya sudah kufur dan orangnya kufur, mengaku nabi. Ya, ini jelas. Jadi kalau seseorang namanya menghamba diri kepada Allah, ya, itu harus diperhatikan. Sifat Allah yang kita hambakan diri kepadanya itu, ini sifat yang khusus bagi Allah. Apa sifat yang boleh juga bagi makhluk? Yang boleh bagi makhluk seperti Majid, Rahim, itu kan boleh. Apalagi Hamid, Abdul Hamid, boleh, kan seperti itu. Ya, ini salah satunya yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita memanggil makhluknya dengan nama yang khusus bagi Allah, ini syirik dalam masalah panggilan, nggak boleh. Dan yang semakna dengan itu, misalkan Tuhan. Dulu kemarin-kemarin ya ada heboh orang namanya Tuhan, ya nggak boleh juga. Atau yang semakna dengan ini dewa, dewi, walaupun makna dewa dewi itu tidak semakna dengan Tuhan, ya. Walaupun kalimat Tuhan pun belum mencukupi untuk mewakili makna Allah, tapi setidaknya intinya terwakili. Tuhan adalah yang disembah. Maka satu-satunya sembahan adalah Allah. Maka yang semakna yang disembah, walaupun tidak sama, tapi kalau bahasa Inggrisnya sama, dewa atau Tuhan, kalau bahasa Inggrisnya apa? Kan apa? Bacanya apa? God. Sama kan? Ya, oleh karena itu secara makna intinya sama. Sehingga jangan seseorang menamakan dirinya dengan dewa atau dewi. Karena ada unsur penyembahan. Dan tidak boleh pula memanggil Allah dengan dewa dewi, karena unsurnya berbeda. Ya. Karena dalam keyakinan mereka ada yang meyakini dewa dewi itu adalah layaknya malaikat. Ya, malaikat. Dewa dewi ini adalah Tuhan-Tuhan kecil yang disuruh oleh Tuhan besar. Kalau orang Hindu namanya Sang Hyang Widi yang paling gedenya. Ya. Yang menurut mereka dewa Buddha saja menurut mereka adanya di atasnya Buddha. Ya. Itu yang seperti itu jangan. Yang nama Buddha, walaupun itu bukan sifat-sifat Allah, tetapi ada unsur menyerupai Allah dari sisi mereka diibadahi. Maka yang namanya mohon maaf dewa atau dewi dipanggilnya diganti. Ya. Namanya Dewi Sri misalkan, ya Sri saja. Dewi Lanjar, ya Lanjaran kayak gitu. Ya. Seperti itu ya. Diganti dewa atau dewi. Kita lanjutkan. Fa'alul lima yurid, dialah Allah yang maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Ai mahma arada fi'lah la mu'aqiba li hukmi wa la yus'al amma yaf'al. Yaitu apapun yang Allah lakukan, itu tidak ada yang akan menghakiminya. Dan tidak boleh bertanya, kenapa ya Allah? Nggak boleh. Biasanya orang, kalau kehilangan sesuatu, ya Allah kenapa saya kehilangan ini? Saya kan hartanya halal. Jangan tanya kepada Allah kenapa. Nggak boleh. Harta nyawa kita diambil, istri kita diambil nyawanya, harta kita ludes. Jangan tanya kepada Allah, kenapa ya Allah? Nggak boleh. Ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pahalanya akan besar sekali. Jangan tanya kenapa. Ya, enggak boleh. Ya. Kenapa? Li'azamatihi wa qahrihi wa hikmatihi wa adlihi. Karena Allah itu Maha Agung, Maha Kuat, Maha Hikmah dan Maha Adil. Walaupun anak kita mati, istri kita mati, harta kita ludes, itu hikmahnya Allah, Maha Adilnya Allah. Kenapa? Allah menginginkan, ini salah satu hikmahnya saja. Ketika harta kita ludes, Allah menginginkan supaya kita sabar. Kalau sabar pahalanya lebih banyak daripada harta yang kita kehabisan itu. Begitu. Salah satu hikmahnya. Jangan, kenapa saya miskin, kenapa saya bangkrut, kenapa? Jangan begitu. Nggak pantas bertanya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini Allah Maha Adil, Maha Hikmah, ya, maka bersabarlah. Ya. Kalau kita sudah bisa bersabar itu artinya menahan lisan kita dan perbuatan kita dari apa-apa yang menyalahkan Allah. Kenapa? Ini bukti tidak sabar. Ya. Kalau kita bisa menahan, setelah kita bersabar, nanti akan jenjang berikutnya, ridha. Nah, kalau kita sudah ridha, itu seperti para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha terhadap mereka ridha kepada Allah. Kapan? Ketika mereka bersabar dulu. Sabar, setelah sabar baru ridha. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kama ruwina an Abi Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, annahu qila lahu wa huwa fi maradil maut. Dikatakan kepadanya ketika beliau sakit, ketika hendak meninggal dunia, hal nadhara ilaika at-tabib? Apakah dokter sudah memeriksamu? Qala na'am, sudah. Qalu fama qala lak? Apa yang dia katakan kepadamu? Qala li, dia berkata kepadaku, inni fa'alul lima urid. Ya, sesungguhnya aku melakukan apa yang aku inginkan. Ya, yang dimaksudkan penanya itu tabib, dokter, tapi yang dimaksudkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi sehat Allah, yang memberi sakit juga Allah. Allah Maha berkehendak. Mau beri sehat, mau sakit, ya Allah yang memberikannya. Toh kalau kita lihat antara sehat kita dengan sakit kita, banyakan mana? Banyakan mana? Banyakan sehat. Banyakan sehat. Coba hitung aja pakai jari. Dalam satu bulan lah. Dalam 1 bulan. Jangan kita ngitungnya kalau sudah sakit saja. Saya sudah sakit di rumah sakit 1 bulan, 2 bulan belum sembuh-sembuh. Nah, sehatnya kamu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kemana? Nggak dihitung. Sudahlah. Ya, khawanafitinazzakumullah. Latihan bersabar. Wa qauluhu ta'ala hal ataka haditsul junud. Tidakkah atau apakah sudah sampai kepadamu cerita mengenai pasukan yang banyak, Fir'aun wa Samud, yaitu pasukannya Fir'aun dan Samud. Ai balagha kama ahallallah bihim minal ba's. Apakah sampai kepadamu kisah azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan Samud? Wa anzala 'alaihim minan naqama alladhi lam yarudduha anhum ahadun. Dan apa yang Allah turunkan azab berupa mereka yang tidak akan ada dan tidak ada yang mampu untuk mencegahnya. Wa hadha taqrir. Ini adalah penetapan firman Allah Ta'ala, inna batsya rabbika lasyadid. Ini bukti bagi firman Allah Ta'ala sebelumnya, sesungguhnya azab Rabbmu sangat dahsyat. Ai idza akhadha adh-dhalim akhadan aliman syadidan akhada azizin muqtadir, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kezaliman orang yang zalim, Allah akan siksa dengan siksaan yang pedih, yang dahsyat, yang sangat keras, yang sudah terukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keras dahsyatnya dan sakitnya siksaan tersebut. Na'udzubillah minadz zulm. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Ali bin Muhammad At-Tanafisi qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash an Abi Ishaq an Amr bin Maimun qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'ah taqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang membaca hal ataka haditsul junud, faqama, maka Nabi berdiri, yasmi'u, dan mendengar, faqala, dan mengatakan na'am qad ja'ani, telah datang kepadaku. Tapi ini riwayatnya sebagian kaum muslimin ada yang mengamalkan ini. Ketika hal ataka haditsul junud, maka mengatakan na'am qad ja'ani. Tapi ini hadisnya mursal.
Ya, karena Amr bin Maimun itu tabi'in. Enggak ketemu dengan Nabi. Ini meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya. Sehingga sanadnya terputus. Ya, dhaif berarti sanadnya. Wa qawluhu balil ladina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang yang kafir itu sukanya mendustakan. Ay hum fi syakkin wa raibin wa kufrin wa inadin. Yaitu mereka ragu terhadap agama. Ragu, ya. Kemudian mengkufuri, menutup diri dari agama dan menentang agama. Ini adalah sebuah proses. Yang pertama syak. Syak itu keadaan di antara dua hal. Pertama itu ragu, benar atau tidak ya? Ya, yatasawi baina tarfain. Antara dua hal itu sama. Antara percaya dengan tidak percaya, itu syak. Ada sampai ayat masa sih tapi kan, terus kayak gitu. Ya, nggak mengingkari, nggak meyakini juga. Ini namanya syak, ragu. Ini juga kufur. Kemudian setelah syak, raib, sudah mulai samar sudah. Pertama syak, ragu, tidak samar perkaranya, tetapi karena dia tidak memutuskan untuk yakin, akhirnya ada di samar itu kebenaran. Raib, samar terhadap agama. Akhirnya setelah samar menutup hatinya dari Islam, kufur. Setelah tertutup hatinya dari Islam, berikutnya inad, menentang Islam. Itu prosesnya. Ragu, kemudian samar-samar, menutup diri, itu kufur, kemudian menentang. Itu prosesnya. Allahu musta'an. Wallahu min waraihim muhit, ay huwa qadir alaihim, dialah yang maha mampu atas mereka. Qahirun, yang maha berkuasa atas mereka. La yafutunahu wa la yu'jizunahu, tidak ada yang luput dari Allah sesuatu pun, tidak ada yang tidak mampu untuk dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan itu adalah bacaan yang mulia, azim, karim, agung dan mulia, fi lauhin mahfuz, di lauhin mahfuz, huwa fil mala'il a'la, mahfuzun min az-ziyadah wan naqs wat tahrif wat tabdil. Itu Al-Quran yang ada di Mala'il A'la, ya, tempat yang tertinggi, yang paling dekat kepada Allah, terjaga, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada perubahan, dan tidak ada pergantian. Dijaga Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan sampaikan mengenai sedikit, sebenarnya ini setengah halaman, tapi waktunya sudah enggak cukup, yaitu mengenai Lahul Mahfud. Bagaimana sifat-sifatnya, ciri-cirinya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, demikian ikhwan fillah azakumullah, hendaknya kita mengambil pelajaran yang besar mengenai kesombongan Firaun, mengenai Ashabul Ukhdud. Ya, ingat, Firaun itu sudah bersyahadat, tapi syahadatnya sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Ketika kami lewatkan Bani Israel melewati lautan, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Setelah mengejar di tengah-tengah, hatta idza adrakamul gharaqu qala amant. Ketika dia tenggelam, sudah dimakan oleh laut, tenggelam oleh lautan, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali sesembahannya Bani Israel, yaitu Allah, dan aku masuk Islam. Itu kata Firaun. Kemudian Allah jawab, al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang kamu nyatakan beriman. Sebelumnya kamu maksiat, sebelumnya kamu jahat. Maka kemudian tidak teranggap itu imannya. Kenapa? Karena dia mengucapkan sudah di sini nyawanya, sudah tenggelam, sudah cengap-cengap istilahnya. Ya, baru mengatakan beriman. Yang tersebar kalau di masyarakat, ya, bahwasanya Fir'aun ketika mau mengatakan la ilaha illallah, baru la ilaha disumpel sama malaikat Jibril pakai pasir. Bener gak? Pernah dengar kayak gini? Pernah dengar gak? Jangan-jangan cuma ana yang pernah dengar. Pernah dengar gak? Bener apa gak kisah ini?
Ya, ada yang ngomong begitu. Tapi memang ada riwayatnya. Riwayatnya dari Ibnu Abbas, sanadnya sahih. Ya. Tetapi kemungkinan ini adalah Israiliyat. Ibnu Abbas menceritakan dari kisah-kisah Bani Israel dahulu. Cerita Fir'aun dulu kalau mau mengatakan la ilaha illallah, baru la ilaha disumpel malaikat Jibril pakai pasir. Ya. Sehingga sanad kepada Ibnu Abbas sahih. Dia mengatakan Ibnu Abbas. Cuma ketika ini sudah kita ketahui sebagai Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel, Ibnu Katsir dalam Muqaddimah Tafsir ini sudah mengatakan 3 sikap kita. Kalau Israiliyat tersebut bertentangan dengan zahir ayat, maka tidak bisa diterima, ditolak. Sehingga yang dipakai adalah yang ayat. Yang diterima adalah kalau sesuai dengan syariat atau tidak ada tidak ada larangan atau tidak ada sesuatu yang bertentangan, maka boleh-boleh diceritakan. Sehingga kisah yang benar sesuai dengan dalam Al-Quran dalam surat Yunus, maka bahkan Fir'aun itu mengatakan, saya beriman bahwasanya la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel, tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan sesembahannya Bani Israel, yaitu Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku masuk Islam. Ditolak oleh Allah. Lengkap kalimatnya. Coba kita kalau lihat orang meninggal, terakhir mau mengucapkan la ilaha illallah aja susah banget kan. Nah ini Fir'aun teto istilahnya. Teto. Tapi ditolak. Akhir kalamnya la ilaha illallah, tapi ditolak. Ditolak oleh Allah. Kenapa? Sudah di sini nyawanya. Sehingga dalam riwayat Muslim Rasul mengatakan, innallaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yuharhir ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan menerima taubat seorang di antara kalian semuanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokannya, kerongkongannya. Selama matahari belum terbit dari arah barat. Ya, ini Fir'aun sudah telat. Nyawanya sudah di tenggorokan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sudah. Ya. Sehingga ya walaupun kita tetap berusaha, karena man akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah, yang barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Yaitu akhir sebelum nyawa di sini. Kalau sudah di sini walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah seperti Fir'aun, enggak teranggap. Ya, makanya kalau ada orang yang sudah sakaratul maut, cepat-cepat kita nggak tahu kalimat la ilaha illallah terucap atau tidak. Kalau terucap berapa kali, mana yang akan teranggap terakhir. Karena kalau sudah sampai di sini itu sudah akhir. Walaupun lisan bisa berbicara, tapi nyawanya sudah sampai di kerongkongan, itu tidak akan teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah di sini, dia itu melihat azab Allah, diperlihatkan neraka jahanam. Siapa yang enggak beriman kalau kayak gitu? Fir'aun saja beriman. Ya. Tapi sudah ditutup pintu tobat. Tutup pintu tobat. Maka nas'alullah as-sabat wa taufiq wal hidayah. Kita meminta kepada Allah semoga kita husnul khatimah, istiqamah sampai akhir hayat, meninggal dalam keadaan Islam, dan akhir kalam kita adalah la ilaha illallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.